Bagaimana penuntasan egosentris pada anak yang sudah dewasa? Ini pertanyaan dari channel, semoga bermanfaat, dari Umu Iska. Contoh anak yang sudah SMA, ternyata masih egoisnya luar biasa. Padahal SMA itu sudah masuk dewasa, dan orang yang sudah dewasa harusnya mengerti perasaan orang lain, mengerti pikiran orang lain. Ketika dia berbuat sesuatu, dia akan mikir kira-kira apa efek pada orang lain. Dia tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Namun fakta sekarang banyak sekali anak-anak yang sudah SMA, ya sudah balik, mereka masih egois. Nah, kalau masih kecil namanya egosentris, tapi kalau sudah besar mereka menjadi egois. Caranya bagaimana? Kalau ternyata itu adalah sudah dia menyadari akan kekurangannya, maka cukup melakukan tazkiyatun nufus, ya penyucian diri, ya memaafkan masa lalu, memperbaiki diri dengan muhasabah. Ini bisa, atau terjadi pada orang tua, ya orang tua sudah punya anak tapi ternyata egoisnya tidak hilang karena masa kecilnya kurang bahagia, ya akibat egosentris masa kecil tidak tuntas. Akhirnya trauma itu ada pada pikirannya dan akhirnya dilampiaskan kepada anak-anaknya. Ini sebenarnya adalah egois yang dimiliki orang tua akibat egosentris ketika kecil tidak tuntas. Nah, bagaimana? Itu tadi yang bisa menghilangkan itu adalah orang tua itu sendiri. Itu orang tua menyadari, ya dengan nasihat-nasihat diberikan oleh saudaranya atau siapa saja, maka bahwa ini adalah penyakit hati saya dan saya harus menghilangkannya. Sebab menghilangkan penyakit itu harus tahu penyakitnya. Kita ingin menghilangkan penyakit egosentris atau egois pada orang tua, maka orang tua harus menyadari bahwa dalam hatinya itu ada sifat egois. Kalau tidak menyadari ada sifat itu, ya nggak bisa sembuh penyakitnya. Karena penyakit akan sembuh apabila yang punya penyakit itu sudah tahu, sudah kenal penyakitnya, maka akan tahu obatnya itu. Ini. Nah, kemudian untuk anak SMA bagaimana? Kita bantu karena mereka masih bersekolah. Nah, cara membantunya bagaimana? Yaitu kita berikan empati kepada mereka, bukan dibiarkan seperti anak kecil berbahaya. Ya. Jadi sudah bukan penuntasan egosentris di sini. Ya, karena egosentris itu hanya untuk usia tufulah. Tapi kalau sudah besar, sudah berupa egois, maka caranya adalah kita memberikan empati kepada mereka dengan kedekatan kepada mereka, ya, sehingga mereka mau bercurhat kepada kita tentang masa lalunya. Sebab kalau mereka mau bercerita tentang masa lalunya yang menyakitkan dia, yang membuat dia trauma, itu sudah mulai melegakan dia, ya, hatinya akan mulai lega. Detoksnya atau racun-racun psikisnya sudah mulai tumpah. Maka makin banyak orang itu bercerita atau berkeluh kesah atau curhat kepada seseorang, maka itu akan lebih berkurang masalah-masalahnya atau trauma psikisnya. Sampai mereka curhat seperti itu, kalau sudah curhat kita gali potensi dia. Ya, kalau kita gali potensi dia, semua anak yang diakui, yang merasa diberi kepercayaan, dia akan merasa dirinya baik dan akan menjaga kepercayaan tersebut. Tapi kalau orang tua tidak memberikan kepercayaan kepada anak, selalu dicurigai, seolah-olah bahwa anak itu selalu condong kepada kejelekan, sedikit berbuat salah kemudian dicela, seolah-olah akhirnya anak merasa bahwa yang dilakukan semuanya adalah salah di mata orang tua. Ini akan menjadikan masalah untuk penuntasan egosentris atau egois ini. Makanya langkah yang pertama tadi empati sampai segitu, kemudian akhirnya dikuatkan potensinya. Setelah itu kemudian kita arahkan pada penguatan potensi tersebut. Akhirnya anak merasa hebat. Ya, sebab semua anak itu memiliki potensi. Banyak sekali anak yang bermasalah. Baik masalahnya itu karena mungkin dia terlalu banyak aktif sehingga banyak melukai temannya atau bertengkar atau sering sekali berantem dengan temannya, atau mungkin karena dia kurang percaya diri sehingga dia nggak tahu sebenarnya masa depannya ingin jadi apa. Ya, ingin jadi apa? Sebagai contoh, anak SMA ditanya kelas 3 atau kelas 12, nanti setelah lulus mau kemana? Kalau dia mengatakan bingung, itu berarti memang rasa percaya dirinya nggak ada, kurang pede dia untuk hidup, menghadapi hidup nanti. Padahal seharusnya 10 tahun itu kan sudah penjurusan seharusnya. Dia mau lulus SMA masih bingung. Atau mungkin seseorang yang sudah kuliah mau semester akhir S1 sebagai contoh, kita tanya nanti setelah lulus mau kemana, dia masih bingung juga, masih ragu tentang potensinya. Ini pertanda bahwa dia gagal menemukan dirinya. Maka kita bantu untuk menemukan dirinya sampai dia percaya diri, dan insya Allah itu rasa-rasa egoisnya itu mulai luntur. Jadi sifat egois sebenarnya adalah
untuk menutupi rasa rendah diri sebenarnya. Ya, jadi orang egois sebenarnya merasa dirinya tidak mampu, akhirnya dia egois. Tapi kalau dia merasa dirinya mampu, maka insya Allah rasa egoisnya akan berkurang. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon penjelasannya lagi Ustadz, karena saya kurang paham dengan kosakata mogol. Sebenarnya apa Ustadz mogol yang sebenarnya itu? Silakan Ustadz, dan silakan nanti disambung dengan kesimpulan singkatnya Ustadz. Ya, baik. Jadi ya mohon maaf ya, kata mogol itu sebenarnya diambil dari bahasa Jawa. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Erik yang ada di Jakarta Pusat ya, semoga Allah menjaga Bapak Erik dan keluarganya. Jadi mogol itu adalah maknanya setengah matang. Setengah matang ini bisa diartikan ya karena diambil dari makanan ya. Jadi kalau makanan mogol sebagai contoh misal singkong yang mogol. Jadi singkong mogol itu adalah singkong yang dimasak tetapi belum matang, itu sudah dimakan. Itu namanya mogol, rasanya jelas gak enak. Atau mungkin sebagai contoh nasi ya. Nasi dimasak sebagai contoh misal masaknya dengan alat elektronik ya. Belum sampai nasi itu masak, listriknya mati sebagai contoh. Nah, akhirnya nasi tersebut menjadi mogol, yaitu setengah matang. Atau mungkin buah yang seharusnya misal sebagai contoh masa 3 bulan itu sudah harusnya matang, tapi karena sesuatu hal dalam proses penumbuhannya akhirnya 3 bulan itu enggak matang-matang. Sebagai contoh misal ada pohon pisang ya, buahnya itu yang harusnya sudah matang, tapi begitu sudah kulitnya itu menguning, itu dalamnya itu isinya masih mengeras. Ini namanya mogol. Nah, maka generasi mogol ini adalah generasi yang seharusnya ketika mereka itu sudah berperan di dalam masyarakat ini dalam keadaan tunduk taat beribadah dengan akhlak yang mulia dan bermanfaat bagi umat ini, bagi masyarakat ini, tapi nyatanya generasi ini adalah generasinya yang masih menjadi beban. Mereka ibadahnya masih harus disuruh-suruh, dipaksa-paksa, bahkan lalai dengan ibadah. Kemudian mereka belum bisa memberikan manfaat pada umat ini. Maka itulah yang disebut dengan generasi mogol. Ya, demikian. Kemudian selanjutnya ya kita lanjutkan dengan kesimpulan. Ya, kesimpulan pada kesempatan kali ini. Ini masalah yang penting ya bagi generasi saat ini. Fenomena yang ada begitu banyak generasi-generasi saat ini yang harusnya mereka sudah menjadi tulang punggung bangsa, tapi mereka masih menjadi beban bangsa ini. Inilah generasi mogol. Maka tugas kita terutama orang tua ya, dengan mengembalikan kepada hakikat anak-anak kita sebagai manusia, maka kita mendidik mereka juga sebagaimana hakikat mereka sebagai manusia, yaitu marilah kita selalu mengakui kepada anak-anak kita potensi-potensi mereka. Kita tidak selalu curiga dengan mereka. Kita mempercayai bahwa mereka itu adalah generasi-generasi yang jujur. Kita sampaikan kepada mereka. Ya, bukan hanya kita pendam, tunjukkan kepada mereka bahwa kita mengakui bahwa mereka hebat. Berikan trust kepada mereka dengan tanggung jawab. Contoh misal, ketika ada kegiatan misal panitia pembangunan di kampung di tingkat RT, kita libatkan anak-anak kita. Janganlah kita merasa bahwa mereka belum mampu, yakin bahwa mereka mampu. Karena mereka sudah dewasa setelah balik. Ya, mereka sudah balik semua dan mereka sejatinya sudah dewasa dan diberi tanggung jawab. Kemudian juga mungkin dalam urusan-urusan rumah, urusan keluarga, berilah ya mereka tanggung jawab yang penting. Sebagai contoh misal mendatangi seorang relasi dari perusahaan orang tuanya. Berikan kepercayaan kepada anak kita yang sudah balik tersebut ya, dengan tugas yang penting untuk anak-anak kita. Misal sebagai contoh, seorang ayah memberitakan kepada anaknya, ini adalah klien atau orang penting. Ayah berharap bahwa dia akan menjalin kerjasama dengan usaha kita. Maka tugas ini saya serahkan kepadamu karena ayah percaya kamu mampu.
Nah, ini adalah termasuk bentuk trust atau kepercayaan atau keyakinan atau pengakuan kepada anak kita. Ini sangat perlu untuk mendidik mereka agar mereka segera mandiri, segera akil. Hal ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW itu ingin dibunuh oleh kaum Quraisy. Akhirnya Nabi SAW itu keluar dari rumah beliau yang dijaga ketat oleh orang-orang kafir Quraisy, digantikan posisi di tempat tidur beliau itu digantikan oleh seorang pemuda, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini adalah tugas yang sangat penting dan berbahaya. Namun Nabi SAW dengan penuh kepercayaan memberikan tugas ini kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang waktu itu beliau masih muda belia. Ini antara lain untuk mendidik seseorang atau anak untuk menjadi lebih mandiri, lebih cepat dewasa mentalnya. Jadi intinya dengan pengakuan dan pembersamaan ini kita bisa mendidik anak-anak kita dan memberikan anak kita. Sering sekali kita di dalam memperbaiki kenakalan remaja, di dalam memperbaiki kenakalan anak-anak kita atau mendidik anak-anak kita terjebak pada 3 keadaan. Ya, maka ada beda tipis antara mendidik, membiarkan, dan memaksa. Apa bedanya? Kalau kita di dalam mendidik anak kita itu dengan pengakuan dan pembersamaan, dua-duanya kita lakukan, maka itu yang dinamakan pendidikan. Tetapi apabila kita hanya mengakui saja bahwa anak kita condong kepada kebaikan tapi tidak membersamai, ini namanya pembiaran. Hanya mengakui bahwa condong kepada kebaikan, kamu jujur tapi nggak pernah dibimbing, nggak pernah diberi nasihat, nggak pernah didengar apa ceritanya dan sebagainya. Ini namanya pembiaran, ya, pembiaran namanya. Kemudian apabila kita tidak mengakui anak kita, seolah-olah bahwa anak kita itu condong kepada ketidakjujuran. Anak kita kalau tidak kita awasi pasti dia akan berbohong, akan curang. Anak kita kalau tidak kita proteksi pasti dia nakal. Kita hanya membersamai saja, selalu mengawasi mereka, mendampingi mereka, tapi tidak mempercayai bahwa anak memiliki kecondongan, memiliki potensi yang unik beda dengan orang tuanya. Maka ini bukan pendidikan, ini namanya adalah pemaksaan. Maka jangan sampai kita terjebak di sini antara pembiaran dan pemaksaan. Yang dua-duanya itu sebenarnya adalah sesuatu yang kadangkala kita sebut pendidikan. Ya. Mendidik itu berarti memaksa mereka, mengawasi mereka, menjaga mereka, seolah-olah mereka tidak memiliki potensi yang condong kepada kebaikan. Seolah-olah mereka itu adalah anak yang seperti kertas putih yang kosong, sehingga orang tua protektif ini namanya condong kepada pemaksaan. Jadi ini ya Bapak Ibu, para pendidik, para pendengar semuanya. Jadi kesimpulannya, marilah kita selalu berilah pengakuan kepada anak-anak kita terhadap potensi mereka, kecondongan mereka kepada tauhid, kepada belajar, kepada potensi yang unik, yaitu bakat-bakat mereka yang unik. Di samping itu, marilah kita selalu bersamai mereka. Ya, ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, tutwuri handayani. Ketika kita di depan mereka kita jadi teladan, ketika kita bersama mereka kita bisa memberikan contoh, menjadikan ide, ya. Kita berkarya bersama mereka, kita mendengarkan mereka, melindungi mereka, membimbing mereka. Ketika kita berada di belakang mereka, kita memotivasi mereka. Maka dengan 2 cara ini insya Allah Ta'ala, atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bisa memperbaiki generasi-generasi yang mogol, generasi-generasi yang setengah matang, generasi-generasi yang harusnya sudah menjadi tulang punggung bangsa tetap menjadi beban bangsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Maka yang bisa kita lakukan yang terpenting adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi kita. Metode pendidikan yang paling ampuh bagi kita, yaitu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing anak-anak kita, menjaga anak-anak kita agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian yang saya sampaikan, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala.
yang salah adalah dari saya pribadi dan seton. Selanjutnya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan mengampuni dosa-dosa kita di dalam kita mendidik anak-anak kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.